Ciralus kuy, santai kuy. Yuk. Ciralus kuy, santai kuy. Yuk. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik sehat. Kalau Angel gimana kabarnya? Juga. Ayo, aku mau tanya nih. Aku itu sebenarnya pekerja di bidang jasa. Selama pagi jadi dampaknya apa kalau kayak Bidang biasa ya semua pasti kena dampaknya ya. Jadi untuk saat ini kan semua harus ada pembatasan seperti itu. yang situ? Ya, mulai dari dunia kerja, mungkin juga kegiatan-kegiatan lainnya pun juga ada pembatasan. Terus pembatasan ini semoga sementara kan, agar kedepannya kita bisa bebas lagi seperti sebelum atau sebelum adanya pandemi COVID-19. Oke, apa kabar people? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan senantiasa dilancarkan segala setiap usaha ataupun kegiatannya. Amin. Amin. Udah pada olahraga belum? Belum, karena aku sebagai mahasiswa nih ya sekarang tuh jadi study from home. Apa-apa kuliah tuh jadi daring di rumah terus. Kalau dulu masih kumpul nih, kuliah pulang. Ya. Tapi sekarang nggak jadi kumpul lagi di rumah terus. Jadi apa nih sekarang? Di rumah terus, akhirnya jadi kebalik. Terus akhirnya juga olahraga juga, badan jadi gendut, jadi malas selesai. Padahal olahraga ini bisa dilakukan di rumah saja. Oh iya. Iya. Ya harus di tempat gym ataupun di lapangan yang luas atau seperti apa. Oke, sesaat lagi kita akan bertemu dengan anak muda, ganteng, keren, semangatnya luar biasa, ya kan? Akan berbagi pengalaman untuk Sweet People semuanya. Pasti dengan saya Yoko Dan saya Angel. di program Sweet persembahan dari Surabaya TV yang saya saksikan di channel 44 HF ataupun di channel YouTube bekerja sama dengan Pacific Square yang merupakan sarana belanja di lokasi strategis tepatnya di Jalan Yani nomor 73 Surabaya. Oke, udah gak sabar aku dengan teman aku, adik aku gitu ya, atau mungkin anak aku. Adik ya, adik aku yang ada di depan. Kita sapa dulu. Siapa yang jawab? Hai. Alhamdulillah baik-baik. Betul banget. Jadi masih kuliah atau udah kerja juga? Saat ini saya masih kuliah semester 6. Oke, kalau kuliah dari data yang di sini di Airlangga, di UNED. Iya, kebetulan saya juga berkuliah di Universitas Airlangga. Di jurusan? Saya jurusan manajemen Oke, semester? semester 6. Oh, jadi kakak kelas. Sama? Oke. Jadi yang ini sederhana dengan adik-adik ya, yang usianya masih 20-an. Saya nggak lupa, saya masih 21. Masih muda, Mas. Masih muda. Oke, Kak Noval mungkin bisa disapa dulu Kak, people yang ada di mana saja. Silakan. Halo semuanya, saya Noval dari Komunitas Airlangga Calisthenics Surabaya. Oke, dan Kak Noval ini juga selaku ketua komunitas Airlangga Calisthenics ya. Jadi ketua Iya, ya? saya jadi ketua saat Jadi. ini. Iya. Bukan, pendirinya beda lagi. Oh beda lagi. Iya. Oke, dan tema untuk episode kali ini kita akan ajak mengetahui seperti apa sih rasanya street workout. Apa sih yang jadi penasaran? Mungkin bisa dijelasin itu dulu Kak. Jadi street workout ini sebuah olahraga dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum yang ada. Lalu kebetulan kita pakai tipe olahraganya itu calisthenics, jadi memanfaatkan berat badan tubuh. Biasanya kalau di taman-taman ada palang-palang, terus ada kursi, itu kita bisa manfaatkan buat olahraga seperti itu. Oke, jadi nggak harus ada di tempat-tempat khusus gitu Iya, ya? nggak perlu di tempat khusus, dan alat-alat kita nggak perlu bawa alat, terus pakai alat yang berat-berat itu nggak perlu. Oke, kalau itu tadi sedikit tentang street workout-nya. Sekarang tentang komunitasnya, yaitu komunitas Airlangga Calisthenics. Nah, ini apa nih? Ya, komunitas Airlangga Calisthenics merupakan suatu komunitas olahraga dengan memanfaatkan alat-alat fasilitas umum sama seperti street workout. Jadi kita melakukan olahraga di taman-taman yang kebetulan di Airlangga Calisthenics sendiri ini adanya di Taman Prestasi Surabaya di belakang Gedung Gerahadi Surabaya. Oke, nanti nambah lagi ya di tamannya Pacific Square. Kita punya anak kan? Siap. Bisa di sini loh. Bisa. Di situ kayak contohnya Hollywood gitu, jadi bisa dipakai juga. Benar banget Kak Iya, Yoko. tapi hanya sekedar taman, tapi seperti yang tadi ada nyanyian, ada diskusinya. Bisa ya dimanfaatkan. Harus ada seperti itu.
Kalau untuk gerakan-gerakan basic kita nggak perlu alat-alat yang sampai banyak gitu yang harus ada tiang atau seperti apa gitu, nggak perlu. Ada ruangan atau apa tempat yang luas gitu buat Udah, banyak cukup. orang latihan juga bisa. Karena memanfaatkan berat badan sendiri ya. Iya. Kalau berat badan orang nggak mau. Ya, Oke, nanti izinkan latihan ya, saya yakin teman-teman juga bisa latihan di tangan saya di Master Square. Maaf, namanya Master Square, tangan saya. Siap, jadi anda depan, gede banget, bagus kok. Siap. Pakai Angel, kamu udah gak sabar nih ya. Iya. Udah sama cowok gitu. Gitu ya. Iya dong, apalagi seumuran ini. Jadi kemarin-kemarin episode dari Sian, dia episode yang ke-9 cowok semua ya. Baru satu Iya, kali. emang aku lagi beruntung kali kayak gitu. Tapi Angel mau tanya apa? nomor HP enggak bercanda. Oh, no. Status. Boleh di belakang aja, di belakang kamera. Tapi ngomongin tentang Erlangga Calisthenics itu berdiri sejak kapan dan gimana ceritanya awal mula ini terbentuk kita? kalau Erlangga Calisthenics berdirinya sejak 28 Mei 2013. Awalnya ada 3 orang dari Universitas Erlangga. Mereka ini sebagai founder dulunya itu latihan bersama di student centernya Universitas Erlangga. Jadi mereka karena latihan-latihan terus ada satu orang yang kebetulan saat itu kakinya cedera, kena cedera ACL, terus divonis nggak bisa banyak berat latihan berat gitu. Akhirnya dia mencoba untuk calisthenics, ajaklah dua teman lainnya. Yang pertama itu namanya Dimas Ramadan, sekarang di Jakarta. Terus ada Vinur Marati, kalau pernah tahu lihat One Pride, Oh sekarang ya. jadi atlet MMA di Jakarta. Yang satu cewek kebetulan sekarang udah nikah di Amerika. Itu pendirinya. Iya, yang pendirinya 3 orang. Berarti bukan termasuk Anovar ya? Kalau saya sendiri baru gabung 2015. Seniornya Kanaval mungkin ya. Ini dari 3 orang tadi itu ya awalnya. Oke. Berarti awal terbentuknya itu gara-gara cedera. Cedera terus kepengen bisa olahraga. Aktivitas gitu kan. Tapi sebenarnya memang masih bisa olahraga nggak sih kalau orang udah cedera? Karena kan banyak Masih bisa. juga atlet-atlet yang udah cedera. Aku juga mantan atlet guys. Waktu itu waktu volley sempat cedera mungkin biasa ankle cerita. Tapi kan ankle lutut gitu tapi masih bisa ya latihannya. Masih bisa. Cuman emang harus dibatasi. Kan olahraga itu beda-beda, ada yang mungkin low impact di bagian tertentu kayak push up kan untuk kaki nggak seberapa berat gitu. Tapi kalau kita squat mungkin yang punya cedera di kaki bisa dikurangi. Oke. Kok cederanya di hati? Oke, jadi dirimu gabung itu dari tahun 2015. Kenapa kamu kalau bisa tertarik untuk gabung di sana? Kebetulan dulu lihat video-video gitu, ada yang kok olahraganya menarik gitu. Kebetulan saya tertariknya karena freestyle-nya dulu. Jadi ada olahraga apa nih, push up-nya kok bisa push up yang aneh-aneh, nggak hanya sekedar push up biasa gitu. Boleh ya Kak, nanti diatur video dipraktekin ya Kak? Oke, Siap, siap ya, di bawah atau di atas? Oke, nah kalau yang 3 pendiri tadi kan tujuannya untuk supaya tetap bisa beraktivitas. Karena yang saat ini udah menjadi sebuah komunitas yang besar gitu kan. Tujuannya apa? Visi dan misi. Iya. Kalau visi kita kebetulan mengolahragakan masyarakat sama memasyarakatkan olahraga. Jadi biar banyak masyarakat olahraga itu nggak sekedar taunya hanya gym terus tempat-tempat olahraga berbayar, karena Taunya gitu ya. Erlangga Calisthenics sendiri kan juga gratis, nggak ada tuntutan biaya. Jadi bisa masyarakat itu tetap olahraga tanpa perlu memikirkan biaya tadi. Oke, itu tadi ya, luar sekali ya tujuannya. Supaya kita sehat juga ya. Betul Iya. sekali. Sekarang anggotanya ada berapa Mas? Perjalanan dari 2013 ke Dari 2013 sampai saat ini mungkin sekitar 250-an wow. Itu tersebar di mana aja? tersebar ya untuk saat ini di seluruh Indonesia. Surabaya aja. Hanya teman-teman Erlangga saja. Kalau di Indonesia cukup banyak sebenarnya. Cukup banyak. Ya. Kalau di Surabaya hanya Surabaya ada 7. ada 7 Di Surabaya. komunitas. Setahu saya untuk saat ini 7 yang Oke. aktif. Tapi Tapi dari komunitasnya si Kak Nova ini, Iya. saat ketua, saat ini anggotanya 200 orang ya. 200 sekitar 200. wow banyak banget. Oke, kalau kekurangan tempat latihan karena ada pembatasan, ada di taman sana dan di taman sini ya. Siap. Nanti kita ikut ya Kak Yoko. Akomodasi. Kita Siap. ikut Iya, ya. kita harus diakomodasi. Iya betul, harus difasilitasi. Jadi kita pada saat tua, kita hanya sebagai penonton, mereka yang akan bergerak. Asik. Oke, lanjut ya.
Iya, aku jadi penasaran dari 200 itu apa semuanya harus dari anak-anak Airlangga atau dari luar juga ada? Untuk Erlangga Calis Teknik, karena biasanya orang-orang kena stigma ya Erlangga Calis Iya, Teknik. bener. Banyak yang berpikir bahwa komunitas ini hanya berisi dari anak-anak Universitas Erlangga, anak-anak Uner aja. Kita komunitasnya ini umum, jadi semua orang bisa mengikuti, baik itu anak sekolah, kuliah maupun orang-orang yang sudah bekerja pun boleh mengikuti Erlangga Calis Teknik ini. Oh, umum tuh bisa Nah, ikut jadi kamu berarti. juga bukan anak Erlangga. Bisa ikut. Anak mana kamu? Anak siapa ya? Oke, kamu boleh ikutan gabung gitu kan. Nah, selama pandemi seperti apa program latihannya? Kemudian ada perbedaan nggak sih sebelum pandemi sama pada saat pandemi? Kalau selama pandemi, karena saat ini banyak ya hampir seluruh taman di Surabaya itu ditutup kan. Betul. Kita waktu itu sempat mengadakan latihan online. Oke. Jadi kita pakai aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan. Terus kita seperti video call latihan bareng-bareng. Yes, seperti itu tanpa langsung Ya, koreksi sejak pun. kapan itu? Latihan Itu sejak bulan Sejak pandemi ada? Juni. Sejak bulan Juni karena saat itu Ya, kebetulan kan ada yang ini ini ya. Iya. Oke, sejak Juni jadi udah pola latihannya sudah berubah. Latihan Iya, secara daring ya akhirnya ya? Iya, akhirnya. Jadi memang harus ada instruktur ya. Kalau untuk struktur sendiri sebenarnya kita model latihannya belajar bersama, kayak belajar bersama. Jadi sama-sama gerakan, kalau ada yang salah saling mengingatkan. Jadi bukan hanya satu orang khusus jadi instruktur gitu enggak. Tapi yang sebagai lead ini kalau mungkin dia ada kesalahan atau ada kurang, yang lain juga bisa tetap mengkoreksi gitu. Berarti sama-sama belajar ya Kak Sama-sama Yoko belajar, ya? Belajar bersama lah ya. Benar. Oke. Terus pada saat pandemi sudah pernah belum untuk sesekali gitu latihan di luar atau Kalau tangan pandemi, kayak gitu? kebetulan saat itu kita pernah diajak sama komunitas sebelah Freeletic untuk latihan bersama di, ya kebetulan di Sutos ada, mereka mengundang kita untuk collab bareng. Jadi Oke. ya baru 2 kali. 2 kali. Baru 2 kali. Bahasa kerennya sekarang Offline-nya. collab ya. Collab Iya. yang anak-anak muda zaman sekarang tuh pakai bahasa Inggris which is ideal gitu loh. Ya Tapi udah. kalau olahraga di masa pandemi apa harus pakai masker atau gimana? Ada nggak peraturan kayak gitu? Kalau olahraga sendiri kita lebih baik jaga jarak. Kalau pakai masker kan ya Engap ya? Ya, Bisa lah. oksigen kita kan tidak bisa ini. nggak Benar, bisa benar, secara benar. luasa. Jadi jaga jarak aja ya? Jaga jarak. Oke. Usahakan jaga jarak. Selama perjalanan dari tahun 2013 hingga tahun ini sudah pernah bikin acara atau event yang gede atau seperti apa? Kalau acara event yang besar, kebetulan untuk Erlangga Calis Teknik ini mengadakan event East Java Street Workout Championship yang pertama di Indonesia. Jadi kejuaraan regional untuk street workout yang pertama itu yang mengadakan Erlangga Calis Teknik pada 2015. Oke. Gitu. Untuk saat kamu gabung ya, kayak perempuan panitianya dia ya. Iya, kayaknya. Acara gitu. Sekitar 2 bulan setelah saya gabung waktu itu. Oh iya iya. Itu yang paling Itu yang gede-nya. paling besar untuk sampai saat ini, kita paling besar itu. Selain itu ya ada perform undangan-undangan dari siapa gitu mengundang kita perform, bisa dari misalnya ada acara-acara dari mall-mall tertentu atau acara mungkin untuk kesehatan kita biasanya diundang untuk perform atau kadang latihan bersama di situ. Ini saya tuh masih gambarin gitu loh. Latihannya itu kayak apa, gerakannya itu seperti apa? Iya, saya juga bayanginnya penasaran. apakah kayak zumba, pendek gitu kan? Coba mungkin bisa disebutin deh Kalau sama yang Spirito. sedang besar atau Apa aja nih apa? gerakan-gerakan yang biasa kalian lakukan? Kalau- Jenisnya apa aja juga? Di komunitas kita biasanya kan pakai basic olahraga, jadi kita ada push up, squat, sit up, pull up, gerakan-gerakan basic seperti itu. Hanya kalau untuk karena di street workout Calis Teknik ini ada 2, bisa yang basic atau freestyle. Oke. Untuk komunitas kan beberapa taman tidak menyediakan fasilitasnya. Oh iya, Jadi betul. seperti di tempat kita latihan di taman prestasi kebetulan nggak ada fasilitas. Kita hanya bisa melakukan gerakan-gerakan basic seperti push up, sit up, squat, pull up tadi. Oke. Tapi kalau yang untuk pertunjukan panggung atau TV itu yang freestyle tadi jenisnya. Iya, biasanya kalau untuk perform kita pakai freestyle. Oke. Ada tingkatannya nggak? Apa harus bisa basic dulu? Bener-bener bisa baru belajar freestyle atau gimana? Untuk freestyle sendiri harus menguasai basic tentunya. Pasti Soalnya ya. kan
untuk freestyle gerakan yang sedikit, yang nggak sedikit, yang rawan pastinya. Rawan cedera. Rawan cedera. Oke. Jadi kita harus kuatin basicnya dulu, baru mungkin boleh untuk freestyle. Oke, menarik banget Jadi kayak. semua tetap ada tahapannya aja. Iya. Kamu nembak seseorang juga ada tahapannya. PDKT dulu. Terus kenal kamu. Jadi ada prosesnya, semua Iya. berproses. Jadi kita mungkin bisa berproses dulu kali ya. Iya. Oke. Perfect terus dari tadi. Abang jago ya. Bener. Jago baik. Nah, tapi apa sih pentingnya street workout selain bikin kita sehat? Kalau untuk street workout bisa menunjang gerakan-gerakan yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya misalnya paling gampang itu angkat galon. Angkat galon, beberapa orang kalau angkat galon mungkin gerakannya masih ada yang asal angkat aja. Kalau yang keketik, Iya, bisa bisa keselipkan gitu kan. lawan tulang punggung belakang kan. Iya, iya. Oh iya Kalau benar. bisa belajar street workout mungkin bisa sambil squat kan, mengangkat galonnya formnya lebih bagus, jadi lebih mengurangi resiko cedera seperti itu. Berarti untuk sekedar angkat galon aja ya, ada ya implementasinya di olahraga. Ada. Apa lagi selain angkat galon? Apalagi ngangkat kamu ya. Makanya aku suka banget yang atletis gini. Tapi kalau di pandemi kayak gini, aku lupa mau nanya apa. Sorry. Di pandemi seperti saat ini. Aku loh gugup biar matanya kakaknya jangan nangkap aku dong. Tapi kamu kan kenal kita ya. Sering biasanya kita. Nah itu kebetulan saya cukup jarang lihat seperti itu. Nah, makanya abis ini follow Instagramku biar sering ngeliat aku. Siap. Ya, kamu tanya apa selama pandemi? Iya, aku jadi lupa bener Oke. ya. Jadi apa namanya selama pandemi ini anggotanya bertambah atau membusuk atau seperti apa? Selama pandemi kita kebetulan kemarin tambah banyak yang Ya. tertarik ya karena Karena mungkin daripada di rumah, malas-malasan gitu kan. dan pemerintah juga kan menyarankan untuk olahraga juga. Iya. Sedangkan orang-orang olahraga di gym pun masih banyak yang tutup. Oh iya, Kita gym bisa masih banyak tutup. memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada dengan olahraga calisthenics ini. Oke. Ini dari tadi pilih jadi anggota, caranya kayak apa? Mungkin Iya, ada benar. siap atau harus menghubungi kemana, atau misi formulir, atau ada biayanya atau seperti apa? Kalau untuk anggota sendiri kita free ya, kan ada harus bayar berapa itu, nggak ada formulir pun nggak ada. Jadi kita bisa langsung datang latihan ke tempat latihan atau untuk saat ini bisa mengikuti latihan online-nya. Oke. Jadi langsung aja nggak pakai formulir itu nggak apa-apa. Menghubungi Jadi kemana? online ini nyalainnya di apa nih? Nama di Instagram atau Instagramnya Erlangga Calisthenics. Erlangga Calisthenics. Jadi buat Iya. people semuanya yang mau join olahraga sehat-sehat bareng di tengah-tengah pandemi itu menghubunginya ke Erlangga Calisthenics. Calisthenics. Gratis ya. Ya di situ nanti ada kontak-personnya juga. Pokoknya bisa tanya dulu, hai Anova, ketemu gabung nih gitu ya. Ada turunnya kayak gitu kali ya. Kalau kayak aku kayak gini nih, perutnya kan lagi ya. Iya. Ini saya harus latihan yang kayak apa? Set up, push up, atau yang kayak apa? Kalau untuk latihan biasanya disesuaikan untuk orangnya, setiap orang sendiri, setiap individu kan punya batasan-batasan sendiri atau mungkin punya riwayat sakit tertentu. Itu seperti cedera tadi, misalnya punya cedera kaki, kita lebih menyesuaikan biar kakinya nggak terlalu berat. Kalau untuk biasanya orang-orang ingin lebih kurus ya, biasanya. Oke. Nurunin berat badan. Itu karena orang-orang biasanya tersetting di otaknya banyak kan kardio. Sebenarnya nggak melulu kardio untuk kurus itu. Kita bisa olahraga yang lebih ke power, mungkin seperti itu. Ke angkat berat. Kalau angkat berat di sini kita lebih ke gerakan-gerakan yang kayak ya squat, pull up, push up gitu kan, dengan mengangkat berat badan tubuh kita sendiri seperti itu. Berarti ini bisa membentuk massa otot juga ya kak ya? Bisa sangat bisa. Jadi buat cowok-cowok yang kalau misalnya kepengen tangannya ada berotot kayak Adera gitu, biasanya apa latihannya? Pull up, push up, gitu-gitu? Biasanya kita pakai full body, jadi nggak melulu kalau orang-orang hanya full ingin tangannya lebih besar, Iya. hanya tangan aja. Karena di calisthenics ini untuk tiap gerakan itu bukan isolated move. Jadi kalau isolated move itu hanya satu. Kalau di gym biasanya barbell curl Satu gini-gini tangan aja. pakai tangan aja. Tapi kita pull up, orang lihatnya pull up hanya pull up gantung pakai tangan. Tapi itu bisa sampai perut, bisa sampai kaki. Seperti itu. Jadi melibatkan semua Melibatkan otot ya? Semua otot. Iya.
Ya, Oh, menarik banget Kak Yoko. Ini secara pribadi buat dirimu selama berapa tahun perjalanan 6 tahun ya gabung di komunitas Airline Gastro.org ini, apa yang kamu rasakan? kebetulan saya juga ada olahraga lain kan, di olahraga lain di bela diri saya bisa lebih untuk tenaga, lebih endurance-nya lebih panjang. Oke. Terus pernafasan kamu juga lebih ya pernafasan lebih baik. Ya. Terus bisa untuk gerakan-gerakan tertentu lebih eksplosif kan, bela diri ada beberapa kayak Jadi dia mukul, tendang juga gitu. untuk bahkan olahraganya di bela diri Bela gitu. diri. Iya, Oh, betul. tapi emang rata-rata yang ikut Erlangga Calisthenics emang yang ada background atletnya atau emang orang biasa aja juga ikut? Sebagian besar ya ada background olahraganya Tapi juga ya. ada yang ya 60-40% lah, yang 60% ada olahraga, yang 40% benar-benar Ya. awam baru tahu olahraga. Mungkin yang penasaran ya, seperti apa sih latihannya teman-teman ini? Iya. Nanti ada tayangannya nggak sih? Nanti ada tayangannya Bisa, ya Kak ya? bisa. Bisa Bisa, tayangan. Ada tayangannya ya, Iya, kan juga kita ingin tahu gambaran secara realnya dari teman-teman pada saat latihan sebelum pandemi pada saat itu, gitu ya? Ada ya dokumentasi? Ada. Ada. Atau kamu punya channel YouTube atau seperti apa yang bisa disaksikan secara langsung gitu? Kita untuk di Instagram beberapa kali Banyak ya? nge-share. Oke, saya minta cek dulu sambil Erlangga Calisthenics. Angel ngobrol dulu. Kak, aku Sebentar, apa tadi Instagram? Erlangga Calisthenics ya? Bener ya? Oke. Kalau aku nih perempuan ini biasanya masalahnya itu besar di bagian-bagian tertentu kayak paha gitu-gitu. Biasanya workoutnya apa jenisnya? Kalau bagian perempuan itu biasanya lower ya. Iya, iya. Bagian perut Ini ya? bawah. Iya, betul gitu. Oke. Olahraga calisthenics. Nah, Untuk lower bisa squat, terus ada lunges, terus lari pun kan juga memanfaatkan berat badan Oh iya, tubuh. benar-benar. Angel, boleh kenalan nggak? Bisa, makanya kita harus join dulu Kak Yoko supaya kita bisa kenalan. Kita join di situ badan kita bisa jadi kayak gitu kan. Dari saya dulu ya, bikin ini ya, takjub ya sama teman-teman ini. Bikin jadwal di lapangan Mas Pion. Oh siap. Ya, dari cewek Dan juga. fasilitasi kita terbuka Pak, kok bisa. Tuh Kak Yoko, kalau difasilitasi mereka terbuka banget. Boleh. Boleh ya, boleh banget. Tinggal Siap. dijadwalin aja gitu. Kita langsung datang. Betul. Ini kalau lihat dari foto-foto kamu ya, rata-rata memang masih muda semua ya. Iya. Oke, yang sekarang kayak aku nggak ada ya kayak. Ada. Hah? Ada. Kok. Oh, ada. Ada beberapa sekitar, kalau untuk rutin itu waktu sebelum pandemi ada sekitar 5-6 orang. Jadi mereka biasanya setelah pulang kerja ikut komunitas itu. Oh. Oke. Jadi nggak sebatas hanya kita yang muda. Iya, iya, iya. Semua umur bebas ikut komunitas. Selama workout pernah ada yang cedera nggak? Untuk orang kalau selama ini pasti ada ya kan, kita nggak bisa menghandle untuk full setiap orang. Iya benar. Jadi kita nggak tahu, dia kadang-kadang memaksakan diri, dia nggak tahu batasan diri sendiri. Jadi Oke. bisa aja tiba-tiba ada yang cedera, kita nggak tahu ternyata sebelumnya emang sudah pernah cedera, atau mungkin dia waktu latihan melewati batas dirinya sendiri. Berarti penting banget untuk mengetahui riwayat kita sendiri. Kita pernah Iya, cedera penting. atau apa supaya latihannya tuh porsinya tepat ya. Iya betul. Oke, kalau saat ini kan kita hanya ngobrol saja nih ya sama Pak Tua gitu kan. Kita akan undang atau kita tantang ya teman-teman ini untuk bisa tampil di panggung Surabaya Talent Show. Ini juga produksi dari Siap. Surabaya TV dan juga kerjasama dengan Mas Square di panggung utama kita di Atrium. Siap Betul kita kan? siap. Setuju? Aduh, kalau jadwal ini karena biasanya kalau tim perform ini seluruh workoutnya kita gabung se Surabaya. Oke, jadi kita tunggu ya. Kita- Nanti kapan nanti kesiapannya jadwalin. bisa berhubungi sama Kak Fabia ya. Siap. Oke, nah gitu. Jadi kita langsung juga akan saksikan tayangan dari aktivitasnya mereka di panggung Surabaya Talent Show. Siap. Jadi kita akan ngobrol lagi ya. Siap, siap. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa nih pesan ibu ya kan, kita selalu mengingatkan well people ya senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Apa saja yang Melakukan 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak aman. Oke, dan kita juga memberikan tips selain dengan 3M tadi gitu ya. Jangan lupa untuk rajin berolahraga. Betul. Kemudian konsumsi makanan-makanan yang bergizi dengan gizi seimbang. Betul. Kemudian menjaga pola hidup bersih dan sehat. Benar Oke, jadi sekali. masalahnya kalau kita tahunya ini Kak Nova berbagi
efektif sebagaimana olahraga di masa Pandemi, bener. Oke, selain dengan virtual gitu, rencana yang paling dekat-dekat ini untuk pertemuan atau seperti apa ada nggak? Kalau pertemuan kita sementara ditangguhkan dulu, tapi mungkin kalau ada beberapa yang ingin latihan kita cari untuk beberapa tempat yang memang terbuka, jadi bisa olahraga di sana. Oke, ya baik. Kita akan buka lapangan kita kan luas sekali. Bener. Kamu bisa pilih ada di mana kita memfasilitasi ya buat itu ya. Bener sekali. Oke, tadi nih saya lihat Instagramnya itu rata-rata kok tinggi-tinggi ya yang gabungnya. Emang ada syarat tinggi badan? Iya, ada nggak? Nggak ada ya. Saya sendiri pendek kok. Iya, tapi kebetulan aja yang difoto Foto iya. angelnya foto. Oh, Betul. Jadi jangan tertipu ya. Tapi dari badannya udah kelihatan kayak kok ada roti sobek di perutnya, kotak korek kan udah. Kasih sekarang. Iya. Bisa. Oke, Bisa. silakan. Aku kalau misalnya aku kepengen join nih, tapi aku nggak ngerti apa-apa tentang basic olahraga, kan katanya tadi saling diajarin. Aku Iya. penasaran, kalian mempelajari gerakan-gerakan itu dari mana? Dari YouTube kah atau apa? Kalau kita karena olahraga ini memang ada sejak dulu ya, karena ya basic banget gitu olahraganya. Jadi hampir Kita semua pasti tahu. Hampir semua mungkin pasti tahu, cuman Dan pernah melakukan ya kita dari YouTube hanya lihat mana gerakan, misalnya push up yang benar, mana yang harus dikurangi, mana yang harus mengurangi apa biar resiko cederanya lebih kecil, seperti itu. Sampai sedetail itu ya Iya, sebenarnya. biasanya seperti itu. Wow. Oke. Tertarik banget kayak aku, karena kan aku nih ya, kalau aku pribadi kalau olahraga nggak ada temennya tuh males, tapi kalau ada temennya rame-rame gini jadi termotivasi, Betul. semangat. Ada yang mentoring juga, saling mentoring, jadi kalau gerakannya salah bisa saling ingetin, jangan gini nanti cedera gitu ya kayak. Iya, seperti Benar-benar. Jadi di sini juga ada organisasinya, ada Pak Ketua kan yang sudah hadir, anggotanya kurang lebih sudah ada 200. Iya, sekitar 200. Dan rata-rata teman-teman milenial ya yang Betul. bergabung di sana. Nah, tidak menutup kemungkinan dua kali juga ya kan, ke sosial dengan saya juga bisa bergabung di sana. Jadi terbuka untuk siapa saja. Oke, asal ya itu tadi tidak ada apa tadi riwayat sakit gitu ya. Tapi kalau ada riwayat sakit itu ada tuntutan khusus yang akan diberikan oleh teman-teman ini. Lebih baik diceritakan sebelum mulai gabung. Jadi Ada cerita jujur cerita dulu, gitu jujur ya. dulu. Untuk mengurangi resiko dirinya Resiko-resiko sendiri, ke depannya. benar. Gitu. Asik ya komunitas yang bangun ya. Emang anak-anak muda zaman sekarang harus pinter-pinter cari komunitas, harus pinter-pinter pilih-pilih, karena jangan sampai kita salah pilih komunitas malah merusak generasi bangsa. Betul. Bener kan? Jadi kalau latihan-latihan itu kan ada tema-temanya gitu ya. Apakah di sini juga ada gitu? Mungkin hari ini kita khusus push up, hari ini kita khusus ini terjadwalnya seperti itu atau seperti apa? Dan kira-kira efektifnya berapa lama sih untuk latihan itu, berapa jam gitu? Untuk tema sendiri Erlangga Jalil Standing ada 5 kita sebenarnya. Oh ya, Ada 5. Ada strength day, basic, terus ada yang request time, ada cardio sama HIIT time. Oke, nah ini yang perlu diketahui Angel, ada 5 tema 5 tema. di komunitas ini gitu ya. Boleh dijelasin nggak satu persatu tema-tema itu? Kalau untuk strength day, yang strength day ini kita lebih banyak ke gerakan-gerakan yang strength, jadi tapi lebih variatif. Untuk basic hampir sama strength day, cuman untuk basic jadi basic olahraga seperti hanya push up, squat. Kalau strength bisa ada jump squat, ada jack squat seperti itu. Kalau request time ini yang biasanya paling ditunggu anak-anak karena setiap member bisa request menu. Jadi untuk pertama latihan kaki, beberapa member 3 orang request menu apa, terus selanjutnya upper latihan atas request apa seperti itu. Kalau untuk cardio sama HIIT ini mirip-mirip juga. Cardio kita lebih banyak, kalau secara gampangnya yang bikin ngos-ngosan. Iya. Cuman Yang lebih cardio lebih ringan, di HIIT-nya lebih intensif karena high intensity intensive training. Terus efektifnya berapa lama latihan ini? Untuk efektif setiap orang di sini kan punya tipe tubuh sama genetik yang berbeda-beda. Iya. Benar-benar. Seperti itu. Jadi Jadi beda-beda ya, Kak? beda-beda juga setiap orangnya. Oke, tapi biasanya kalau latihan berapa lama pertemuannya?
Kalau pertemuan kita seminggu 2 kali untuk saat ini. Ya. Per pertemuan? Satu pertemuan sekitar 2 jam karena kita juga terbatas taman, jadi jam 7, jam 8.45 sampai jam 9 harus sudah selesai, taman harus steril soalnya. Ya. 2 jam udah cukup lah ya. Benar. Berbagi Olahraga, pengalaman. bener. Asik banget ya kita bisa kumpul-kumpul sama teman, kenal orang baru, sehat lagi, sehat badan, sehat pikiran, ketemu orang-orang. Oke, ini Mas, 2 pertanyaan terakhir. Ya, silakan. Kayak apa dulu nih? Kita jadi tunggu-tungguan nih. Aku kan biasanya nutup. Oke. Pesan apa yang mau disampaikan sama Kak Noval pada masyarakat dengan mensosialkan street workout ini? Untuk saat ini karena pandemi juga olahraga kan juga bisa menunjang imunitas tubuh. Betul. Jadi lebih dijaga olahraganya, terus makannya juga lebih teratur. Istirahat pun kadang orang-orang yang lebih menyepelekan untuk istirahat harus lebih diatur lagi karena virusnya kan nggak pilih-pilih gitu. Betul. Dan lebih untuk saat ini karena kemarin ditemukan ada tipe baru ya virusnya, harus lebih sering-sering menjaga 3 itu. Oke, itu tadi pesan untuk Masyarakat. maksudnya ya di Iya. masa pandemi seperti saat ini. Oke, kamu akan bergabung di sini terus atau nanti ada masanya? Kan saat ini memang kamu masih kuliah, mungkin nanti aku bekerja, aku akan seperti apa atau bagaimana? Saya sendiri ya, karena banyak juga orang-orang kita terima kok, nggak harus kita kerja di luar kota terus kita keluar dari komunitas nggak. Seperti foundernya sendiri kan saat ini kerjanya juga di Jakarta, itu juga masih kita terima, nggak sekedar setelah pindah kota lepas, kita tetap terima. Juga nanti suatu saat kan waktu kita pulang juga ada tempat buat latihan bersama, ada orang-orang keluarga juga lah selain keluarga inti di rumah. Oke, berarti nggak hanya Itu sekedar harapan saya. jaga kesehatan, tapi juga punya tali silaturahmi sama semua Betul. anggotanya. Supaya komunitas ini tuh bisa berlangsung lama. Betul. Gitu kan, apalagi Pak Noval ini kan sudah sebagai ketua, nantinya kan juga akan memberikan contoh-contoh yang lain kepada generasi-generasi yang mungkin baru mendaftar atau yang baru bergabung. Gitu ya Mas ya, supaya komunitas Erlangga Kalis Teknik ini tetap ada. Karena tidak mudah ya Mas ya, dengan begitu banyaknya orang gitu ya. Begitu banyak orang terus kok lagi pandemi lagi seperti ini juga cukup Iya. susah pastinya. Oke, dan tentunya selamat ya, anggotanya semakin bertambah ya. Amin. Semoga kita bisa memberikan manfaat untuk banyak orang ya Mas Noval. Amin. Amin. Oke, ini terakhir dari saya. Selain kegiatan olahraga, ada kegiatan lain nggak yang dilakukan oleh teman-teman komunitas olahraga Kalis Teknik? Mungkin kegiatan sosial, kegiatan berbagi atau seperti apa? Untuk kegiatan-kegiatan lain kita biasanya kumpul di luar kegiatan latihan ya. Kita kumpul-kumpul terus mungkin ada liburan. Cuman ya karena saat ini pandemi Pandemik ya. kita nggak bisa berkumpul orang banyak dulu, kita nggak bisa liburan dulu. Tapi kalau untuk yang sosial kebetulan ada dari internasional, secara internasional sempat mengadakan, jadi ada World Pull Up Day namanya. Setiap satu pull up dihitung untuk donasi tertentu, untuk nominal tertentu. Misalnya satu pull up 10.000, jadi dia bisa melakukan 20 pull up ya 200.000 setiap orangnya untuk kegiatan sosial. Keren banget. Oke, jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Betul sekali. Mas Noval, terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama. Terima kasih. Sukses selalu. Siap. Semoga Erlangga Kalistik semakin maju, semakin berkembang, semakin banyak juga anggotanya dan selalu bisa memberi manfaat dan kesehatan untuk semuanya. Amin. Baik, terima kasih untuk Mas Noval khusus sebagai ketua dari komunitas Erlangga Kalis Teknik, dan juga buat teman-teman terima kasih banyak ya sudah menyaksikan program acara ini. Kita yakin olahraga sekecil apapun akan bermanfaat untuk tubuh kita. Betul. Asal dilakukan secara baik dan benar. Jadi kalau bingung gitu ya mau olahraga apa, kemana, boleh untuk bisa gabung atau bertanya-tanya bersama teman-teman yang ada di Erlangga Instagram tadi. Kalisteknik ya. Instagramnya Kalisteknik. Erlangga Kalisteknik. Kalisteknik. Oke, silakan untuk bisa DM di sana atau lebih dekat di sana dulu sambil nanti bisa bertanya-tanya dengan Mas Noval.
Kita tunggu ya Mas pertunjukannya di Siap. panggung Mas Pion. Surabaya Talent Show Oke. bersama Surabaya TV dan Mas Pion. Siap. Oke, Suriko. Ya, Surabaya semua bintang tamu yang hadir di acara Skui itu memang memberikan inspirasi terkhusus buat saya dan juga Angel, pastinya juga buat teman-teman yang menyaksikan penampilan ini. Benar sekali. Dan kita sangat berharap semoga apa yang kita hadirkan ini juga bisa memotivasi para teman-teman dan people semuanya. Baik. Bagi yang ingin kita podcast atau yang ingin ya kan bertemu dengan kita, ya kan boleh bisa menghubungi teman-teman yang ada di Surabaya TV. Jadi obrolan ini terbuka untuk siapa saja asal bisa memberikan manfaat dan semangat lebih lagi di masa pandemi seperti saat ini. Oke, dan jangan lupa pantengin terus YouTube channel Surabaya TV, like, subscribe, dan juga share ke semua teman-teman yang kalian punya, karena di setiap episodenya kita pasti selalu memberikan hal-hal yang inspiratif dan bermanfaat ya Kak Yoko. Ya, terima kasih banyak untuk tim dari Surabaya TV. Terima kasih untuk Mas Pion Square dan Mas Pion IT. Saya Kak Yoko, pamit. Mohon maaf jika ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan. Saya Angel pamit. Bye. Oke, yuk kita pakai masker. Ya, jangan kendor untuk memakai masker dan pastikan masker menutup dengan baik dan